keunggulan kurikulum Merdeka sama seperti kurikulum darurat. Nomor satu, lebih sederhana, lebih mendalam. Standar pencapaiannya jauh lebih sederhana. Materinya lebih sedikit sehingga itu memberikan waktu untuk guru mendalami setiap konsep. Karena itu yang penting. Bukan kelebaran daripada materi, tetapi kedalaman yang menjadi fokusnya. Mahasiswa, jumpa lagi dengan saya pada Tutorial TV. Kita akan melanjutkan Tutorial TV yang pertama dalam tema tentang kurikulum merdeka. Anda mungkin pernah melihat di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep dan prinsip tentang kurikulum merdeka. Di sana kita sudah mempelajari mengapa kurikulum harus berubah, kemudian profil sekolah itu juga bisa berbeda antara sekolah satu dengan yang lainnya, tentu antar wilayah. Dan yang ketiga, asesmen. Asesmen juga pasti harus disesuaikan dengan konsep dan prinsip kurikulum. Nah, para mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang kedua, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan lalu, KOS SP ini sangat penting karena disinilah jati diri keberhasilan sekolah untuk membawa anak didiknya sampai pada tujuannya itu dengan KOS P. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan. Baik mahasiswa, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang konsep dan prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah dasar. Nah, apa itu kurikulum operasional satuan pendidikan atau sering disingkat biar tidak terlalu panjang gitu ya dengan KOSP atau KOS gitu ya. KOS itu biasa dipanjangkan kurikulum operasional sekolah. Sama saja intinya. Jadi sekolah itu kan satuan pendidikan. Jadi teman-teman mau bilang KOSP atau mau bilang KOS sama saja intinya. Yang pasti adalah KOS itu atau KOSP itu adalah seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Seluruh rencana. Jadi bukan hanya yang di kelas saja. Ingat pada pertemuan pertama ada 3 area di mana siswa bisa belajar. Intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler. Nah, jadi keseluruhan itu dipadukan, dibangun dalam satu KOSP atau satu KOS, kurikulum operasional. Oke. Jadi KOS ini para mahasiswa merupakan pedoman bagi seluruh proses penyelenggaraan pembelajaran dan bagi seluruh entiti yang ada di sekolah. Jadi pedoman bukan hanya untuk guru, tapi pedoman juga untuk kepala sekolah, untuk mitra kita, untuk orang tua, untuk komite sekolah. Ini pedoman untuk semuanya. Sehingga semuanya itu berarah ke dalam arah yang sama, yang fokusnya adalah siswa kita melalui KOSP yang kita bangun. Itu prinsip yang sangat penting para mahasiswa. Jadi harus apa? Di dalam mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran, konsep ini harus Anda semua pahami. Nah, jadi para mahasiswa, kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan untuk pembelajaran dan dikembangkan serta dikelola oleh satuan pendidikan mengacu kepada kerangka dasar dan struktur kurikulum. Nah, ini hal yang harus juga diperhatikan. Jadi kita akan tahu nanti di mana posisi KOS atau KOSP terhadap struktur kurikulum yang dirancang oleh kementerian. Baik, pertanyaannya adalah mengapa KOSP atau KOS berbeda antar satuan pendidikan? Nah, tentu Anda masih ingat ketika kita membahas tentang mengapa sekolah yang satu berbeda dengan sekolah yang kedua di pertemuan yang pertama. Masih ingat ya? Bagus. Jadi karena mereka itu area, tuntutan, demand, kemudian entiti di sekolahnya mulai dari siswa sampai kepala sekolah, mitra itu berbeda, maka tentu KOSP juga berbeda. Gitu ya. Jadi di situ letak perbedaannya. Di kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Itu. Nah, itu saya kira mempertegas kenapa kurikulum itu
berbeda satuan pendidikan. Mengapa SD 1, SD 2, SD 3 boleh berbeda? Karena memang yang tadi itu, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip pengembangan kurikulum operasional. Para mahasiswa, yang pertama dan yang utama adalah berpusat pada peserta didik. Itu harus dicamkan. Saya kira semua kurikulum pasti seperti itu, berpusat pada peserta didik. Tetapi di kurikulum Merdeka ini, ajam kita, bahasan kita harus di situ. Jadi yang pertama berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah kontekstual. Ini selalu digaungkan dalam kurikulum Merdeka. Kontekstual, gitu ya. Jadi jangan sampai kurikulum itu monoton dan bersejarah, gitu. Dari tahun ke tahun itu saja, gitu. Nah itu harus dihindarkan karena tadi itu, kalau Anda masih ingat di topik yang pertama, sesuai dengan zaman dan sesuai kebutuhan siswa, gitu ya. Jadi kontekstual. Nah yang ketiga adalah esensial. Nah ini yang penting, teman-teman. Menteri Pendidikan Nasional pernah melaunch research bahwa kurikulum kita ini besar dibandingkan dengan kurikulum di Amerika, di Eropa, kemudian di Jepang, gitu ya. Jadi kandungan substansinya itu tinggi sekali. Nah ini bukan berarti kita jelek, tetapi ada yang bisa kita perbaiki di situ. Jadi esensial, prinsip esensial ini sangat penting para mahasiswa ya. Jadi kita harus perhatikan. Nanti kita akan elaborasi esensialnya di mana. Kemudian tentu akuntabel. Akuntabel itu tentu bisa dipertanggungjawabkan kepada siapapun. Karena itulah di pertemuan pertama kita harus mengenal assessment. Assessment itu harus terrecord. Nah, recording ini penting sekali. Anda para mahasiswa akan mempelajari skripsi nanti, akan melakukan riset skripsi nanti atau tugas akhir, dan recording data itu sangat penting. Sama di kurikulum juga seperti itu. Dengan fakta, data yang kita analisis, kita kembangkan di dalam kurikulum operasional, itulah yang nanti yang akan kita persembahkan ke masyarakat sebagai pertanggungjawaban kita. Karena kita akan sudah diamanahkan oleh para orang tua untuk mendidik siswa-siswa kita di sekolah kita. Jadi akuntabel. Nah, yang berikutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ingat di pertemuan pertama, umumnya saya katakan waktu di pertemuan pertama, kita ini suka lupa bahwa kita seringkali memahami bahwa pendidikan itu tanggung jawab sekolah. Nah, ini yang salah. Jadi, kurikulum itu harus sekolah itu harus melibatkan pemangku kepentingan, gitu ya. Baik guru, orang tua, mitra perusahaan dan sebagainya. Dia dari lingkungan kita tentu, gitu ya. Termasuk mitra-mitra satu atap kita, yaitu dinas pendidikan baik di kecamatan maupun di kabupaten, juga di provinsi kalau untuk SLTA. Oke. Nah, presentasi dan alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai media penyampaian peragaan, kuliah dan ceramah. Jadi itulah saya kira prinsip dan pengembangan dari kurikulum operasional yang kita pakai sehari-hari. Jadi kalau silabus itu hanya salah satu saja dari kurikulum operasional, tetapi kurikulum operasional itu mengandung paling tidak ada 5 tadi itu. Mulai dari berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Diingat itu. Nah, sekarang kita akan bicara komponennya para mahasiswa. Jadi komponen operasional sekolah itu, kurikulum operasional sekolah. Yang pertama saya sampaikan tentang karakteristik satuan pendidikan. Nah, karakteristik satuan pendidikan lagi-lagi saya tekankan, yaitu menggambarkan keunikan satuan pendidikan dalam hal peserta didik, gitu ya. Karena berbeda-beda tentu peserta didik satu sekolah dengan sekolah lain, even di dalam satu daerah yang sama pasti berbeda. Kemudian sosial, keadaan sosialnya, keadaan budayanya. Kalau satu etnik mungkin agak relatif sama budayanya, tetapi budaya keluarga jangan lupa pasti berbeda. Nah, ini juga penting, jadi tetap harus dipertimbangkan. Kemudian karakteristik yang lainnya tentu ada guru dan ada tenaga kependidikan. Nah, untuk sekolah menengah dan kejuruan ini pengetahuan saja. Untuk sekolah menengah kejuruan tidak ada menggambarkan keunikan satuan pendidikan, tetapi tidak hanya menggambarkan keunikan, tetapi juga program keahliannya menjadi dominan. Nah, tapi kalau di sekolah SD saya kira belum sampai ke situ, gitu ya, karena anak didik kita masih pada usia fase A sampai C.
Itu tentang karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Bagaimana ini mengembangkannya? Bapak Ibu, seringkali kita terjebak pada masalah redaksional. Jadi kalau kita rapat tentang visi, misi itu rapat tentang bahasa. Rapat tentang struktur kalimat. Itu yang salah. Harus hati-hati gitu ya. Jadi bukan struktur kalimatnya yang paling diutamakan, tetapi isinya. Isinya itu apa? Yang tadi itu. Yang dibahas sebelum kita itu. Jadi karakteristik KOSP itu apa? Komponennya apa? Itu yang harus menjadi utama pada saat kita membahas visi, misi, kemudian tujuan. Nah, jadi visi itu apa? Visi itu adalah kondisi yang menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang dari satuan pendidikan. Dan nilai-nilai yang dituju menggambarkan nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan yang klimaknya, yaitu P5, gitu ya, profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi visi itu mengandung dua hal, intinya itu. Pertama menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek. Yang kedua, nilai-nilai yang dituju. Nilai-nilai yang dituju yang akan kita hantarkan para siswa untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Itu visi, gitu ya. Jadi visinya seperti itu. Nah, kemudian misi di bawahnya. Setelah kita memiliki visi, tentu misi. Nah, misi itu menjawab bagaimana satuan pendidikan mencapai visi tadi itu. Di bagaimananya. Nah, di sini artinya memegang nilai-nilai penting dalam menjalankan misi, gitu ya. Nah, jadi how-nya itu mencapai visi, itulah misi, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Tujuan ini pada akhirnya berdampak pada peserta didik. Seperti apa nanti dampak yang kita berikan, seluruh perlakuan yang kita berikan di sekolah itu dampaknya ke peserta didik itu seperti apa? Itulah yang disebut tujuan, gitu ya. Dan ini tentu harus menggambarkan tahapan-tahapan penting. Jadi kalau misi itu redaksional, kalau tujuan itu harus sudah tahapan yang bisa dieksekusi, gitu ya, dan tentu bisa diukur dengan evaluasi. Gitu. Nah, jadi berisi strategi satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikannya, kemudian menargetkan, gitu ya, menargetkan kompetensi atau karakteristik sekolah yang menjadi kekhasan kelulusan. Jadi karena entry-nya berbeda, prosesnya tentu berbeda, maka tentu outputnya berbeda. Ini kekhasan. Semakin khas sekolah kita, semakin unggul sekolah kita. Apalagi kekhasan itu dibutuhkan betul oleh masyarakat. Disitulah keunggulan Anda. Gitu ya. Oke, Kak. Nah, ini lebih coverage, lebih besar, general. Karena kerangka dasar ini ditetapkan oleh kementerian. Nah, jadi sampai saat ini harusnya para mahasiswa sudah bisa melihat di mana posisi KOSP dan di mana posisi kerangka dasar. Ya, jadi kerangka dasar itu ditetapkan oleh kementerian, tentu dia levelnya adalah nasional, sementara KOSP levelnya adalah sekolah, gitu ya, namanya juga KOSP satuan pendidikan. Jadi KOSP itu adalah menjabarkan, mengaktualisasikan dari kerangka dasar kurikulum merdeka. Bisa dipahami ya para mahasiswa? Good. Nah, jadi kerangka dasar itu yang ditetapkan oleh kementerian itu sebetulnya mulai dari tujuan pendidikan nasional. Itu kerangka dasar ditetapkan oleh kementerian, given kita menerima itu karena kementerian pasti sudah menggodoknya dengan uji publik dan sebagainya. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, itu ditetapkan oleh kementerian, ada 6 dimensi. Saya kira para mahasiswa sudah sering bertemu dengan dimensi profil pelajar Pancasila itu. Kemudian ada standar kompetensi lulusan, itu juga ditetapkan oleh kementerian. Kemudian ada standar isi. Standar itu ada standar isi seperti biasa ya, ada standar proses, kemudian ada standar penilaian. Ini 3 hal ini penting, sangat penting dan tidak boleh satu sama lain direndahkan derajatnya. Misalnya yang suka dilupakan evaluasi, karena di ujung dia suka dilupakan. Yang heboh adalah proses pembelajaran. Padahal proses pembelajaran itu berhasil, bagaimana kita bisa melihat keberhasilannya dengan evaluasi. Jadi tolong itu diperhatikan. Nah,
Jadi dari situ ada struktur kurikulum dari mulai tujuan nasional gitu ya, tujuan pendidikan nasional sampai ke standar, itu kemudian dikerucutkan lagi menjadi struktur kurikulum. Masih tetap oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian ada capaian pembelajaran, itu ada beskapnya, ada peraturan pemerintahnya dari kementerian ya. Kemudian ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Asesmen di sini yang saya maksud ada asesmen nasional. Kalau asesmen pembelajaran, asesmen pembelajaran itu dilakukan oleh Anda, oleh guru, oleh sekolah gitu ya. Kalau asesmen yang dimaksud dalam kerangka dasar itu adalah asesmen pendidikan. Jadi ini adalah alat negara, alat kementerian untuk mengukur sejauh mana pendidikan di Indonesia itu berhasil. Sampai di mana titiknya komparasinya dengan keberhasilan pendidikan di negara lain. Ini dilakukan oleh negara tentu gitu ya. Nah, jadi itu yang ditetapkan yang menjadi kerangka dasar dari kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya kurikulum merdeka ini pada unit satuan pendidikan dikembangkanlah KOSP gitu ya. Jadi semakin jelas beda KOSP dengan kerangka dasar. Oke. Jadi para mahasiswa yang berbahagia, ada tentu proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, ini penting kita akan bahas. Pertama, kita harus melihat tujuan pendidikan nasional. Ini tetap. Jadi di dalam kerangka kurikulum itu ada yang tetap, ada yang dinamis. Dinamis itu KOSP. Nah, yang tetap itu adalah jadi setiap kita, Anda tentu mahasiswa pendidikan, calon guru profesional, itu harus memperhatikan, harus hafal betul, harus ingat betul, harus paham betul tentang tujuan pendidikan nasional. Gitu ya. Kemudian profil pelajar Pancasila itu juga harus menjadi bahan pembicaraan kita sehari-hari. Menjadi mimpi lah gitu ya. Bahkan mimpinya pun adalah pelajar Pancasila kalau guru itu gitu ya. Kemudian struktur kurikulum capaian pembelajaran juga harus kalaupun tidak dihafal karena banyak, yang menjadi dokumen yang senantiasa ada di samping kita sebagai calon guru profesional. Nah, kemudian hal yang fleksibel gitu ya, yang fleksibel dan dinamis itu menjadi otonomi di satuan pendidikan. Jadi para kepala sekolah terutama, Anda yang sedang menduduki jabatan kepala sekolah, jangan ragu-ragu, visi itu harus dibangun di sekolah. Caranya nanti kita akan bahas di sesi topik ketiga. Nah, jadi karena ini fleksibel, maka satuan pendidikan mengembangkan course-nya gitu ya, berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum tadi itu yang ditetapkan oleh kementerian sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Ini tadi prinsip course pertama itu, sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian setelah karakteristik dianalisis tadi, kerangka dasarnya dianalisis, sampai capaian pembelajaran dianalisis, maka Anda mulai bisa mengembangkan visi, misi, dan tujuan. Gitu ya. Bagaimana mengembangkan visi, misi, dan tujuan kita akan bahas berikutnya. Kemudian setelah mengembangkan visi, misi, dan tujuan, maka tentu menentukan atau mengorganisasikan pembelajaran. Mata pelajaran, baik kegiatan intra, ekstra, dan ko atau P5 tadi, itu diorganize seperti apa. Dan itu pun tidak harus sama dengan sekolah lain. Misal, sekolah lain itu mengembangkan jadwal pelajarannya yang tradisional. Kita mau yang blok, sistem blok. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang pasti standar nasionalnya tetap diacu gitu ya, yang tetap diakomodasi. Jadi operasional di sekolah masing-masing itu sangat tergantung kita. Nah, kita itu kepala sekolah adalah kepala sekolah, guru, orang tua, dan mitra. Kemudian menyusun rencana pembelajaran. Itu sudah ke ranah kelas gitu ya, ke ranah tadi itu ke ranah intra biasanya gitu ya, rencana pembelajaran. Karena kalau ekstra dengan ko itu biasanya diorganize dalam level sekolah. Kemudian merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, ini saya kira untuk updating. Jadi sebagai pimpinan sekolah, ingat ada mahasiswa yang menjabat pimpinan sekolah, tidak boleh terjebak dalam rutinitas. Kita ingat di belakang kita ada guru, di belakang kita ada siswa. Nah, selalu kita memikirkan mereka agar mereka senantiasa berkembang. Itu manajer yang baik. Oke, kemudian evaluasi. Nah, evaluasi yang tadi saya sampaikan di kerangka itu, tadi saya sampaikan adalah sebagai alat negara untuk melihat
mengukur capaian pendidikan nasional. Nah, sekarang kalau evaluasi dalam satuan pendidikan sesuai jenjangnya tentu adalah evaluasi untuk melihat sejauh mana capaian kita dalam membawa siswa sampai di capaian pendidikannya yang sudah ditetapkan oleh kementerian tadi itu. Jadi karena itu evaluasi itu sangat penting. Jadi walaupun disimpannya di ujung, tetapi disusunnya harus di awal. Evaluasi itu nanti kita bahas. Ada yang harus dilaksanakan di awal, di tengah pada saat proses, dan di ujung. Umumnya kita hanya mengatakan evaluasi itu di ujung, tidak camkan itu, gitu ya. Jadi di awal itu harus dilakukan evaluasi, namanya diagnosis fungsinya, untuk mendiagnosa sejauh mana entry siswa ini kemarin sudah mencapai level tertentu. Saat ini inilah lanjutannya, gitu ya. Jadi kalau tidak ada diagnosis, pasti kita akan ya terserah kita. Hari ini saya inginnya mengajarkan ini, yaitu yang diajarkan. Nah, padahal siswa mungkin sudah paham, berarti kan sayang, inefisien. Siswa juga mungkin belum bahkan. Nah, berarti ini akan membebankan siswa. Siswa masih jauh terhadap materi yang dituju, sementara dia harus mengejar materi hari ini yang disampaikan oleh. Jadi disitulah pentingnya diagnostik, supaya sejalan interaksinya antara siswa dengan guru. Kemudian proses tentu adalah untuk membantu membimbing siswa supaya on right track. Kalau kita akan mengajarkan 5 capaian pembelajaran, maka proses evaluasi dalam proses ini untuk mengantarkan, mendampingi siswa agar bisa mencapai ke-5 capaian pembelajaran itu. Seperti itu. Nah, di ujung itu sudah umum evaluasi keseluruhan, gitu ya, untuk refleksi dan sebagainya. Oke. Jadi itulah sifat dari kerangka dasar. Anda sudah bisa mengetahui posisinya, posisi KOSP terhadap kerangka, dan apa yang dilakukan oleh KOSP dan apa yang kita lihat dalam kerangka dasar. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yang terakhir pada topik tutorial kali ini adalah penyusunan KOSP di sekolah dasar. Nah, ini nanti akan ada contoh-contoh yang akan ditayangkan di dalam monitor Anda. Nah, tetapi sebelumnya saya akan sampaikan proses penyusunan KOSP itu seperti apa prinsipnya. Yang pertama adalah reversible. Nah, reversible itu bolak-balik para mahasiswa ya. Kemudian yang kedua berbasis data. Ini yang penting. Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya cintai, yang berbahagia, para mahasiswa, ingat, pengembangan kurikulum harus senantiasa berbasis data. Apa datanya? Nanti kita akan pelajari sebentar lagi. Kalau tidak berbasis data, lagi-lagi maka kita akan hanya menyajikan menu kepada siswa kita. Menu yang sudah kita bangun, sudah kita buat enak, sudah kita buat cantik, diberikan kepada siswa kita. Padahal jangan-jangan, walaupun menunya menurut kita enak, cantik, bagus, siswa tidak butuh. Tidak butuh artinya misalnya, siswa itu belum sampai ke materi itu. Jadi dasarnya belum ada. Sehingga walaupun menunya cantik, dia akan bingung. Ini di mana gitu ya? Apa yang sudah saya pelajari kok ini sekarang tiba-tiba guru itu menyampaikan ini? Nah ini. Jadi walaupun menunya cantik, enak, lezat, tetapi karena siswa pengetahuan awalnya tidak nyambung, maka dia akan bingung. Dia akan merasakan kepahitan di dalam kelas. Tidak enjoy dalam belajar. Nah itu. Kemudian para mahasiswa berbasis data itu untungnya kita up to date terhadap apa yang sedang dipelajari. Jadi kelanjutan siswa itu terpantau, gitu ya. Nah yang ketiga orientasi kebutuhan, gitu ya. Tentu ini sudah berkali-kali saya sampaikan baik di topik pertama maupun kali ini topik kedua. Nah jadi reversi itu kembali ke yang reversible. Itu dikembangkan lewat proses yang reversible atau dua arah, bolak-balik ya, bolak-balik antara analisis karakteristik lingkungan dengan visi misi satuan pendidikan serta dengan tujuannya tentu. Jadi reversible itu antara analisis karakteristik lingkungan dengan visi misi dan tujuan di sekolah. Artinya gitu ya, artinya KOSP ini harus berkembang terus. Jadi kalau misalnya tahun ini Anda semua sudah mengembangkan KOSP, tahun berikutnya itu ingat, siswa kita bergerak, siswa kita berubah, gitu ya. Jadi artinya lingkungan berubah.
Jadi, nah interaksi inilah yang akan menjadikan KOSP yang baru. Bisa hanya edit saja, bisa menambah, atau mungkin mengayomi atau mengurangi di satu sisi, menambah di sisi lain, gitu ya. Itu prinsip reversible. Prinsip yang kedua berbasis data direncanakan dengan mengumpulkan berbagai data untuk informasi yang komprehensif. Bapak Ibu ingat, anak didik kita ini sudah diamanahkan oleh orang tuanya untuk kita kawal mencapai capaian pembelajaran kita, capaian pendidikan secara nasional. Jadi ini yang harus diperhatikan, kesempurnaan kita dalam mendidik itu sangat penting. Bagaimana agar kita sempurna, maka berbasis data inilah yang harus kita lakukan, gitu ya. Jadi perencanaan KOSP, kemudian pelaksanaan, evaluasi itu harus berbasis data. Yang ketiga tadi sudah saya sebutkan, orientasi kebutuhan. Jadi gunakan berbagai cara yang sesuai dengan kebutuhan proses selama hasilnya selaras antar komponen, gitu. Jadi reversible, berbasis data, dan orientasi kebutuhan. Itu menjadi prinsip dari proses penyusunan KOSP. Nah, para mahasiswa, prinsip penyusunan tadi itu juga kita harus lihat dalam operasionalnya. Itu pertama harus melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan, gitu ya. Melibatkan mereka ke dalam proses penyusunan KOSP. Kemudian menggunakan data tadi, yang penggunaan data, kemudian mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data. Nah, ini yang masih jarang ditemukan di antara teman-teman para mahasiswa di sekolahnya, gitu ya. Jadi sekolah itu bukan berangkat dari rumah, datang ke sekolah, kemudian menyampaikan apa yang kita inginkan. Tetapi di sekolah itu melakukan paling tidak dua hal. Mengerjakan yang sudah direncanakan, kemudian menganalisis, mengumpulkan data fakta hari ini, untuk kemudian dilihat kembali. Apakah yang sudah direncanakan untuk hari esok itu masih konstan atau perlu diubah? Nah itu ya. Jadi selalu dinamis. Dan yang keempat, memilih informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Ini saya kira scientific skill kita dituntut, gitu ya. Jadi sekali lagi prosesnya seperti tadi, berbasis data sampai ke cara bagaimana kita menyimpulkan informasi yang dari data tersebut. Nah, tadi saya sudah menyampaikan ada data, fakta. Bagaimana mengumpulkannya? Nah, Bapak Ibu, saya kira alat itu sudah di sekitar kita dan cara mengumpulkan data fakta pun sudah ada di sekitar kita. Jadi kita tinggal memilih saja mana yang sesuai untuk kita. Pertama, kuesioner. Ini sangat umum. Ya, kuesioner ini paling mudah dibuat, paling mudah disebarkan, dan paling mudah dianalisis. Nah, kuesioner ada Likert scale, ada isian dan sebagainya, gitu ya. Yang kedua, tekniknya adalah wawancara. Nah, ini susah-susah gampang, teman-teman, karena wawancara ini harus direncanakan. Paling tidak pertanyaannya apa, kemudian target dari audiens yang diinterview atau diwawancara itu seperti apa. Nah, nanti supaya kita bisa mengukur pada saat interview nanti itu apakah kita melebihi target atau belum mencapai target, nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga yang sudah terkenal ada focus group discussion. Nah, ini saya kira sangat baik untuk mengaduk satu solusi yang lebih dalam. Itu FGD. Jadi FGD ini, the focus group discussion ini sangat baik untuk kita lakukan di sekolah, ya. Jadi teman-teman dalam komite sekolah itu senantiasa melakukan FGD, dan ini pasti akan menghasilkan in-depth analisis dari isu-isu yang ada yang ditemukan oleh teman-teman di sekolah. Nah, yang paling mudah dilakukan tetapi ingat sering menyesatkan kalau kita tidak melakukan persiapan yaitu observasi. Nah, observasi ini mudah, kita tinggal melihat, gitu ya, observe, melihat, memandang, kemudian nah, tetapi kalau kita tidak membuat instrumen, misalnya checklist atau recording atau apalagi misalnya, maka kita akan tersesat. Karena dalam pandangan manusia itu 1001 informasi pasti muncul. Fokus kita yang mana? Nah, itu. Jadi walaupun kita observasi itu hanya melihat-lihat, tetapi tetap harus dicatat data dan fakta itu.
Dan yang kelima, saya kira ini yang disediakan oleh pemerintah, rapor pendidikan. Ini juga harus senantiasa menjadi masukan kepada sekolah dalam menyusun KWSP. Jadi fakta data tadi itu dikumpulkan dengan berbagai cara, tadi ya, mulai dari kuesioner sampai ke rapor pendidikan. Nah, kemudian yang seterusnya saya akan menekankan kembali tentang visi, misi, dan tujuan, gitu ya. Jadi tadi kalau saya ambil simpelnya, visi itu adalah gambaran masa depan, tapi harus realistis, jangan terlalu menggebu-gebu, harus realistis. Kemudian misi itu adalah tindakan untuk mencapai visi. Kemudian tujuan itu adalah hasil yang diinginkan muncul pada peserta didik, gitu ya. Nah, saya kira inilah contoh-contoh saya tayangkan, gitu ya. Silakan nanti para mahasiswa melihat. Misalnya yang pertama yang tertayang di monitor Anda ini adalah bagaimana membuat tips membuat visi. Membuat visi itu kemudian mulai disosialisasikan pertanyaan untuk peserta didik dengan tahapan perkembangan belajarnya, kemudian tenaga pendidikan terkadang tidak melihat dirinya sendiri, gitu ya. Jadi semua itu di capture, diambil datanya, informasinya sebagai bahan kita rapat membuat visi. Jadi sekali lagi ingat, menyusun visi misi itu bukan membahas kalimat, gitu ya, tetapi membahas substansi. Supaya substansinya ada, maka ini harus dilakukan tadi itu, berbagai cara untuk mengambil data. Nah, yang harus diambil datanya itu adalah ada peserta didik tentu, kemudian ada staf, kemudian guru, orang tua, mitra yang sudah terlibat maupun yang belum terlibat, karena akan potensial untuk menjadi mitra, misalnya gitu ya. Nah, di tayangan berikutnya ini, di tayangan yang kedua ini, contoh itu bagaimana tips membuat misi. Kalau tadi bagaimana membuat visi, ini membuat misi. Nah, Anda lihat di monitor Anda untuk membuat untuk membuat kalimat aksi yang jelas. Jadi ini karena misi ini adalah bagaimana mengatakannya, maka ada verb. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata kerja yang standar, gitu ya. Silakan dipelajari. Kemudian contoh yang ketiga ini bagaimana membuat tujuan, gitu ya. Bagaimana membuat tujuan, mulai dari prinsip tujuan itu harus spesifik, measurable, bisa diukur, gitu ya, terukur. Kemudian achievable, dapat dicapai, relevan, tentu harus relevan sesuai perkembangan, dan time bound. Time bound itu ada batasan waktu tertentu, gitu ya, tujuan itu. Visi, kalau visi sih ada waktunya dibatasi, ada yang juga tidak. Tapi tidak masalah, sepanjang kita meyakini itu adalah visi kita, tidak masalah. Tetapi kalau tujuan harus time bound, itu harus ada batasan waktunya, gitu ya. Sehingga pada saat tertentu kita akan mengukur capaian total. Kemudian selain prinsip, hal penting lainnya adalah selain tadi yang spesifik tadi harus bisa dievaluasi. Kemudian harus bisa direview, artinya bisa dikembangkan, gitu ya. Nah, jadi nanti pada topik yang ketiga akan lebih seru lagi, akan lebih menarik lagi, dan ini menjadi hal yang penting buat kita para mahasiswa calon pendidik profesional, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana menyusun perencanaan dan asesmen pembelajaran. Ini berkali-kali saya sampaikan baik pada saat membahas topik pertama maupun baru saja di topik kedua, asesmen itu seringkali kita anggap tidak terlalu penting, padahal itu sangat penting. Nanti kita lihat sangat pentingnya itu di mana. Baik, mahasiswa, sampai jumpa pada pertemuan topik ketiga. Salam.